Oke, udah di record. Terus kita mulai dari nomor 1 2018. Bentar. Tambahkan satu vektor V, gitu ya. Satu vektor V di R3 sehingga 221 itu, 031, V itu jadinya bebas linear ya. Caranya gimana? Jadi bisa kalian langsung tembak aja sih sebenarnya ya. Jadi langsung nomor 1 ini UTS 2017-2018 nomor 1 itu berarti vektornya itu kan langsung aja pandang saya pakai A aja ya. A 2,2,1 plus B dikali 0,3,1 plus C kali V1, V2, dan V3 ya. Seperti itu sama dengan 0. Dipandang kombinasi linear berikut. Kayak gitu. Kemudian saat kita operasikan, kita rapihkan, kita dapatnya adalah 2A plus CV1, 2A plus 3B plus CV2, A plus B plus CV3 sama dengan 0. Nolnya tentunya adalah 0 vektor, karena di R3 berarti bentuknya kayak gini. Kalau suara saya tiba-tiba putus atau hilang, bilang ya. Kemudian berarti kita punya sehingga diperoleh yang ini sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Nah, berarti kita akan punya dari sini ya, kita coba yang ini. Kalau dari situ kita punya alfanya, alfa. Kita punya alfa, kita punya A di sini. Kita punya A, kita punya A-nya itu A-nya 2 alfa. Oke. Karena di sini tadi ini 2A sama dengan CV1, berarti 2A itu sama dengan min CV1 gitu ya. Berarti yang ini, yang persamaan kedua, kita punyai 2A-nya ganti jadi min CV1 plus 3B plus CV2 sama dengan 0. Dari sini kita punya B-nya itu apa? B-nya itu sama dengan min A min CV3. Kita masukkan semuanya ke sini nanti. Berarti kita hapus aja dulu yang ini. Oke, dengan demikian kita
punya ini. B-nya kita ganti juga jadi min A min CV 3. Jadi gini, kemudian kita rapihkan. Jadinya apa tuh? CV1, biar nggak bingung, biarkan minus aja dulu. Min CV1 plus CV2 min 3 CV3 min 3A sama dengan 0. A-nya kita bisa ambil dari sini juga ya. Kalau 2A-nya kayak gitu berarti A-nya adalah min CV1 per 2. Berarti kita ganti di sini. Jadi ini. Sehingga kita punyai pas aja. Ini jadinya plus ya. Plus 3/2 CV1. Nah, berarti kita punyai, kalau misalnya udah kayak gini, si C-nya bisa keluar, berarti C dikali ini semua ya. Min V1, V2, min 3 V3, terus 3/2 V1 sama dengan 0. Nah, terus kira-kira dari sini kita mau ngapain gitu kan ya? Dari situ kita ketahui bahwa yang ini itu ini nggak boleh apa namanya, nggak boleh 0 ya. Biar dia bebas linear, yang dalamnya itu kita nggak boleh nolin, sehingga kita punya apa? Kalau ini nggak boleh 0, berarti kan kita bisa langsung, oh ini ada yang bisa dioperasikan nih. V1 jadinya setengah ya. Kayak gini. Berarti pilih saja yang nggak membuat dia 0, karena kalau dia 0 kan nanti apa yang terjadi saat si ininya 0? Semuanya nanti ke atas ini 0, padahal kita nyarinya yang membuat gambarnya, membuat C-nya itu 0 juga gitu. Semua skalarnya itu harus 0. Jadi vektornya jangan 0 gitu kan. Karena kalau vektornya 0, yang skalarnya bisa bebas, bisa 0, bisa enggak 0 gitu kan. Sehingga karena kita carinya bebas linear, berarti skalarnya itu harus 0 semua. Berarti A, B, dan C itu harus 0 semua. Otomatis C-nya ini nggak boleh 0. C-nya ini harus 0. Kalau ininya harus 0, berarti yang ininya aja yang apa namanya, yang nggak 0 gitu. Biar nggak vektor 0 kan ya. Kalau vektor 0, ya jadinya pasti bebas linear, nggak bebas linear juga gitu. Sehingga ini tidak sama dengan 0 gitu. Nah, bisa langsung milih aja sebenarnya gitu ya. Kita pilih V1, V2, V3 sama dengan 1,1,1. Pilih aja gitu.
Kenapa kita pilih ini? Yang penting nggak boleh nol kan ya. V1-nya 1, ini 1, ini 1. Berarti setengah tambah 1 kurang 3. Tentunya nggak nol ya. Sehingga kita bisa uji gitu ya. Kita bisa uji. Nah, nanti tinggal silahkan uji kebebasan linear dari, jadi ini pilih vektor V sama dengan ini, uji kebebasan linear dari kumpulan vektornya tadi, himpunan vektornya tadi yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, nanti bisa dilanjutkan ininya ya. Tinggal diuji kebebasan linear. Insya Allah itu bebas linear kok. Ada yang mau tanyakan? Allah. Jadi sebenarnya ini bisa 0, bisa nggak 0 juga nggak apa-apa. Nanti kalian bisa pilih aja sih. Jadi saya coret adalah yang ini biar nggak harus nggak 0 ya. Yang penting C-nya ini 0. Kita pengen C-nya 0 gitu. Sehingga yang di sini ini ya boleh 0, boleh enggak gitu. Karena yang penting jangan vektornya jangan vektor 0 gitu ya, jangan 0,0,0 gitu. Karena pasti nanti kombinasi linear gitu. Dengan yang lain, dengan yang dua vektor lain. Nggak ada? Ngomong kalau nggak ada. Maksud saya respon. Sepertinya belum ada, Mas. Belum ada, Mas. Nomor 2. Filenya saya tidak kasih ya. Jadi silahkan di nomor 2 itu kita punya apa sih? Ada A, ada B, kemudian ditanyakan apakah R4 sama dengan jumlahan langsung dari A dan B. Berarti pakai yang teorema saja yang ada di buku itu bisa dipakai teoremanya. Jadi pertama buktikan bahwa dia jumlahan gitu ya. Buktikan dia bahwa R4 sama dengan A plus B. A plus B plusnya biasa. Kemudian yang 0 sama dengan itu U1 sampai UI itu dipenuhi oleh vektor 0 semua gitu. Jadi dipenuhi oleh nilai-nilai 0 semua. Hanya dipenuhi oleh nilai 0. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa diambil sebarang R di R di R, sorry R4, berarti R-nya sama dengan, karena R4 berarti kita bisa tulis R1, R2, R3, R4. Oke, dengan ininya itu elemen real.
Oke. Berarti kita akan punyai R1, R2, R3, R4 kita bisa tuliskan makanya di atas ini. Maka ini tadi sama dengan saya bisa tuliskan, saya kopaslah di sini. Ini saya jadiin 0. Oh sorry, biarin. Ini biarin R1, yang ini jadi 0. Ini jadi setengah R3, yang ini setengah R4. Ditambah dengan komplemennya gitu ya. Biar dia mengkomplement. Biar dia jadi R1 sampai R4. Berarti di sininya 0. Sininya R2 tetap. Di sininya setengah R3, setengah R4. Ininya saya copy aja. Oke. Ini kan kalau dijumlahkan jadinya adalah si R1, R2, R3, R4 ini. Oke, kita titik. Karena ini tadi. Maka yang setengah-setengah juga ini. Sorry. Harus itu. Juga elemen R. Sehingga yang ini itu elemen A. Dan yang ini elemen B. Jadi R4 sama dengan A plus B. Ini baru jumlahan doang. Jumlahan langsungnya selesaikan teoremanya bahwa pandang 0 sama dengan elemennya itu si A itu kan U 0 Y Z ditambah yang B-nya itu 0 X Y Z. Berarti kita punya 0 sama dengan U X 2Y 2Z. Otomatis sehingga diperoleh bahwa U-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, 2Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0, 2Z sama dengan 0, berarti Z sama dengan 0. Ini kita titik. Karena ini hanya dipenuhi oleh kita hapus.
Maka berdasarkan teorema sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ini tapi jumlahannya jumlahan langsung. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Mas. Oke. Gampang ya. Nomor 3. Nomor 3 yang ditanya apa sih? Nomor 3. Tentukan basis. Oh, basis. Tentukan basis untuk S sama dengan span itu. Oke, berarti kalau kita punya demikian, kita mau bentuk, kita disuruh nyari basisnya, nyari basis. Kita coba nanti kita bentuk dulu S-nya sedemikian hingga biar bisa kelihatan kira-kira yang mau dieliminasi yang mana, baru kemudian kita uji apakah dia basis atau tidak. Kita bisa lihat bahwa nomor 3 kuadrat X kuadrat plus 2. Oke, kita lihat bahwa S itu sama dengan span dari X plus 2, X kuadrat min 1, X kuadrat min X min 4, 2 plus X kuadrat. Oke, berarti karena ingat bahwa span itu adalah kumpulan kombinasi linearnya ya, berarti kita punya A dikali, saya kopas aja guys. Kayak gini, A dikali X plus 2 ditambah B kali X kuadrat 1 plus C dikali X kuadrat min X min 4 ditambah D dikali ini. Kayak gitu dengan A, B, C, D suatu skala. Oke, berarti kita akan punya, kalau kita rapihkan gitu ya, kita akan punya apa ini? Kalau saya rapihkan berarti yang X kuadrat dulu. Yang X kuadrat itu ada siapa saja? B plus C plus D. Ini yang X kuadrat. Plus yang X-nya. Yang X itu ada A min C. Udah itu doang. Plus yang konstantanya ada 2A min B min 4C plus 2D. Kayak gitu. Nah, sekarang tinggal gimana biar bentuk ininya nanti itu kombinasi linear nanti ini yang mana yang harus dieliminasi biar dia nanti bisa bebas linear dan membangun. Gitu. Cara ngelihatnya gimana gitu kan ya? Sebenarnya
bisa kita lihat bahwa ini kan sebenarnya kalau nanti dia sama dengan bentuk umumnya ini bakal bergantung linear ya. Jadi kita coba mengeliminasi salah satunya gitu. Nah, kita lihat bahwa kemungkinan besarnya ada di sini, A min C ini, biar nanti A atau C-nya itu 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya A-nya kita buat 0, kita ambil C-nya saja, berarti kita mengeliminasi yang ini, yang X plus 2, terus yang B ini C-nya berarti bernilai, C-nya bernilai, kita coba hapus yang B-nya. Jadi sebenarnya itu oret-oretan di belakang gitu ya. Oret-oretan di belakang, kalian pilih yang mana yang bisa gitu. Kalau aku biasanya kayak gitu. Jadi dipilih, kalau dipilih dulu gitu. Yang penting pilih, kemudian buktikan dia basisnya atau tidak gitu ya. Jadi saya pilih C dan D. Jadi saya dipilih X kuadrat. Akan dibuktikan bahwa ini karena basis itu enggak tunggal ya. Sorry, kenapa cuma itunya oke. Merupakan basis dari S. Nanti kita uji. Linearnya, kalau linearnya berarti kita akan punya, misalnya saya pakai huruf apa ya enaknya, pakai alfa ya. Alfa ini alfa itu plus beta ini sama dengan 0, berarti berarti kita ini pandang itu berarti kita punya alfanya, bisa kita tulis alfa plus beta, alfa plus beta ini X kuadrat, kemudian yang X itu min alfa, kemudian plus 2 beta min 4 alfa. Ini sama dengan 0 karena sehingga kok gini dikali plus. Sehingga diperoleh, Mas Syarif, maaf. alfanya 0. Karena alfanya 0 berarti betanya 0. Alfa betanya 0 di sini juga 0 gitu ya. Berarti kombinasi linear ini menyebabkan alfa dan betanya sama-sama 0. Jadi dengan demikian yang ini tadi bebas linear.
Ada yang ngechat. Kurang X di min alpha. Oh iya, sorry. Thank you. Oke, ada X-nya ya. Kemudian ini bebas linear. Kemudian tinggal buktikan dia membangunnya. Membangunnya hati-hati, bukan membangun ini, tapi membangun si S-nya. Otomatis kombinasi linearnya lumayan panjang juga ya, karena kombinasi linear dari sini. Jadi ini diambil, ini kayaknya saya salah ya. Ini bukan suatu, sebarang. Oke. Diambil sebarang A, B, C, D skalar. Ini dia enaknya gini. Diambil sebarang skalar A, B, C, D, maka ini kita harus nyatakan si basis ini dalam kombinasi linear, sehingga bisa untuk sembarang A, B, C, D ini gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan alfa betanya. Oh, sebentar, kayaknya saya salah ngambil deh. X kuadrat min 1. Ada X kuadrat min 1 ternyata. Ntar dioret-oretan saya. Oh, saya ngambil X kuadrat min 1-nya itu siapa? X kuadrat min 1 itu yang nempel di B. Sorry. Ini ada X kuadrat min 1-nya. Jadi kacau ya. Ini berarti sudah nggak apa-apa lah, saya tambahkan di sini anu ya, gamma. Gamma X kuadrat min 1 plus ini berarti di sini ada plus gamma. Oke deh. Gamma di sini, terus gammanya juga muncul di sini. Sehingga kita punya, karena alfanya 0, berarti kita punya 2 bit nih. Sehingga diperoleh alfa 0. Karena alfanya 0 mengakibatkan yang ini, jadinya sisa beta plus gammanya sama dengan 0. Kemudian si ini alfanya 0. Ini sama dengan 0 juga. Ini kalau kita kalikan tentunya nanti kalian eliminasi ya. Kalau kalian eliminasi tentunya nanti ini bakal menghasilkan betanya 0, gammanya juga 0. Jadi kita punya beta sama dengan gamma sama dengan 0. Dengan demikian ini bebas linear. Kita coba buktikan bahwa bisa membangun dia di situ ya. Alfa, beta, gamma. Berarti kita akan punya yang ini tadi. Kayak gitu. Kemudian langsung diartikan kayak tadi biar enak ya. Biar gampang kelihatannya itu, kalian bisa buatkan ini sama dengan ini. Berarti kita pakai yang ini aja. Biar lebih kelihatan.
Ini sama dengan yang ini tadi, kan sama dengan ini. Nah, baru tinggal pakai kesesuaian. Nanti kalau kalian eliminasi substitusi, bakal dapat alfanya itu dalam ABC gitu ya. Jadi nanti dari sini, yang ini kan min alfa sama dengan A min C, mulai dari situ, nanti kalian dapat alfanya itu C min A. C min A nanti bergerak masuk ke sininya, nanti kalian bisa terus eliminasi substitusi, kalian bisa dapat beta dan gammanya dalam bentuk ABC ya, nggak boleh dalam bentuk alfa gamma beta lagi. Jadi beta dan gamma serta alfanya harus dalam bentuk ABC. Nanti bisa kalian tulis ulang karena si ini tadi sama dengan gamma, alfa dan betanya kalian ganti yang kalian dapat, berarti dia membangun. Jadi ini saya tulis STA ya. Bisa kalian lanjutkan. Jadi kesimpulannya adalah dia membangun sehingga jadi terbukti bahwa si ini itu ini dengan demikian dulu lah. Bukti bahwa ini membangun dari S. Jadi situ itu basis dari S. Kayak gitu. Ada yang bertanyakan? Sini. Jadi tinggal lanjutkan ini aja ya. Lanjutkan dikit, kalian otak-atik. Biasa kok ya. Nanti bisa dapat alfa, beta, gammanya dalam bentuk ABCD-an, terus masukkan ke sini. Berarti ini itu membangun gitu ya. Membangun karena sembarang ABCD bisa dinyatakan dia. Dia basis. Kalian bisa nemukan basis lain bisa. Kalian coba sendiri aja. Mungkin ambil 3 tapi yang lain bisa jadi basis juga itu. Kayak gitu. Oke, tidak ada. Supaya kelihatan dia kemungkinan 3 itu karena kalau polinom pangkat 2 itu kan dimensinya 3, otomatis banyaknya elemen basisnya itu ada 3 juga gitu ya. Dan sebenarnya ya nggak harus juga hanya karena ini dia S-nya yang dalam bentuk span, artinya sembarang kombinasi linear dari yang 4 tadi ini, otomatis dia polinom pangkat 3 juga gitu ya. Jadi kemungkinan basisnya itu kalian pilih 3 gitu, pilih 3, jangan pilih 2. Mungkin kalau pilih 2 dia kurang di membangunnya. Bebas linearnya iya, tapi di membangunnya kemungkinan bakal gagal. Kayak gitu. Oke, nggak ada yang bertanyakan? Saya lanjut kalau nggak ada. Atau kalian udah ngelihat soalnya terus mau nunjuk soal berapa gitu. Monggo, kalau misalnya ada kayak gitu. Kalau enggak saya lanjut. Nomor 4 itu saya kopas yang ruang vektor. Ini ruang vektor ya. Oh iya, yang ruang vektor. Yang nomor 4 itu enggak ruang vektor kalau nggak salah ya. Nomor 4. Langsung tunjuk aja gagalnya di mana ya. Jadi perhatikan bahwa kalau udah semester atas itu soalnya itu kalau dibilang selidiki itu nggak selalu salah gitu ya. Jadi dosen kadang nggak nuliskan buktikan lagi gitu, tapi selidiki. Gitu. Jadi kayak kita masih menebak antara ini bisa atau enggak nih. Untuk yang nomor 4 ini dia gagal di aksioma skalar. Aksioma skalar. Jadi pilih A-nya sama dengan
elemen identitas. Identitasnya itu perkalian adalah 1, jadi pilih A-nya 1. 1 kali X, Y nanti itu sama dengan Y, X. Sehingga kan X, Y 1 kali X, Y sama dengan Y, X. Nah, itu kan salah. Karena kan menurut aksioma di skalar itu bahwa 1 dikali vektor, sebarang vektor di ruang vektor tersebut, kalau misalnya dia ruang vektor, dia harus memenuhi bahwa 1 dikali V sama dengan V. Tapi V-nya ini kan X, Y. Hasilnya malah Y, X. Jadi dia salah di situ. Jadi langsung tunjuk yang bagian itunya aja. Ada pertanyaan nggak nomor 4? Aman? Oke. Diam-diam baik. Nomor 5. Nomor 5 itu apa sih? Ruang bagian. Dia ruang bagian bisa kalian buktikan ya. Gampang kok itu. Ada yang merasa nggak bisa nggak nomor 5? Nanti tinggal kalian langsung aja gitu kan. Yang 2 aksiomanya itu. Tergantung dosen ya. Kalau dosennya pengennya dibuktikan tidak kosong dan subsetnya ya buktikan dulu. Kalau enggak ya langsung 2 aksioma itu kayaknya sih memenuhi aja sih. Nanti A plus C, B plus D, alfa A, alfa B, ya bodoh. Sama-sama elemen real berarti dia bakal sama. Nggak ada masalah dari nomor 5, insya Allah ini ruang bagian atau subspace bisa kalian buktikan. Nomor 6 yang pemetaan linear, disuruh tentukan pemetaan linearnya berarti rumusnya gitu ya. Artinya kalau biasanya kan kita punya fx sama dengan x kuadrat gitu ya. Nah, itu yang disuruh cari gitu ya, pemetaan linear maksudnya itu kayak gitu. Jadi kita punyanya tx kuadrat nanti karena udah saya tak jawab yang bagian ini bisa kalian kerjain di 2020 kalau nggak salah ada pemetaan linear juga itu sama kayak. Jadi kita punya tx kuadrat 0 min 1 1 1, kemudian kita punya t x plus 1 sama dengan cek partisipan tinggal 10 x plus 1 itu sama dengan berapa itu? 211 2 1 1 0 tx min 1 sama t x min 1 sama dengan 0 min 1 1 0 0 min 1 1 0. Oke, yang ditanyakan pemetaan linearnya. Tentunya pemetaan linearnya karena dari P2 ya, dari P2 ke M2 kali 2 berarti pandang diambil sebarang lah. Diambil sebarang A, B, C elemen real, maka kita bakal punya kayak gini. Berarti kita ambil polinomnya berarti ax kuadrat plus bx plus c, bisa kita tuliskan berdasarkan sifat pemetaan linear langsung. A-nya keluar, sisa x kuadrat yang di dalam plus t, b-nya keluar, x-nya di dalam plus tc. Karena tc itu nggak ada, ya c-nya keluarin
1 di dalam. Nah, TX kuadrat ada di sini. Nah, TX dari mana ya? Ini pecah dulu ini. Yang ini bisa kamu pecah jadi TX plus T1 kayak gitu. Sama dengan ini. Kemudian ini juga dipecah kayak gitu. Bedanya dia TX min T1 sama dengan ini. Nanti bisa kalian eliminasi substitusi ya, tentunya ini. Dapat TX dan T1-nya, masukin, selesai. Nanti jadi kalian bisa nulis T AX kuadrat plus BX plus C. Ini saya langsung ke kesimpulannya. Ini STA. Nanti kalian bisa lihat bahwa kesimpulannya itu kalau misalnya hitungannya benar, insya Allah jadi pemetaan linear T dari P2 ke M kali 2 atas lapangan R itu sama dengan jadi pemetaan linear ini adalah ambil T ininya, domainnya, kodomainnya adalah matriks 2 kali 2 tentunya. Kalau enggak 2 kali 2 berarti salah ya. 2 kali 2. Ini B plus C, A plus B, A dan C min A. Jadi ini pemetaan linearnya. Nanti bisa kalian cek. Kalau dia ada substitusi, masukin, selesai. Ada pertanyaan? Terus nomor 6. Aman? Gak ada yang mau nanya atau apa gitu? Kenapa diam-diam semua? Oh, Mas, kita kayaknya memang belum belajar pemetaan ini ya. Gimana? Nggak kedengeran, sorry. Kita sepertinya belum dapat pemetaan linear. Oh, nggak sampai. Udah paham. Terakhir itu terakhir itu sampai rank ini ya pelajarannya dari dosen. Oh, nggak sampai pemetaan ini ya? Iya, teman-teman, iya nggak? Saya soalnya kemarin rank nulitas kemarin. Kontraknya nggak sampai pemetaan linear kah? Aku salah lihat kontrak kalian. Enggak tah? Belum belajar pemetaan linear tah? Dapat, Mas. Ayo yang lain, masa gak diingat? Kalau iya, kalau enggak. Belum, Mas. Kelas saya belum. Kelasmu Bu siapa? Kelas saya Bu Neni, Mas. Bu Neni. Yang kelas lain? Bu Neni emang belum, Mas. Bu Neni belum. Yang lain? Sampai itu nggak sih? Sampai dimensi ya? Bagian dari dimensi. Sudah dimensi. Oh, sorry. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kalian ini. Senengan yuk. Aduh. Wes disimpan aja pemetaan linear untuk nanti. Biasanya kalau dulu sampai kalau tahun lalu gitu kan, terus tak cek kontraknya kalian, perasaan saya tadi sampai pemetaan linear juga gitu. Ya udahlah kalau enggak. Oke, berlanjut dari soal-soal tes yang ada, mungkin ada yang mau langsung nanya daripada saya jawab satu-satu.
Kalian mungkin ada yang penasaran. Ini yang pas tahunku kayaknya ini ya. 2020. Oh iya benar. Ini kalian lihat ini nomor 3 kalau nggak salah ada di buku ya. Jadi dibaca-baca juga tuh teorema-teorema yang ada di buku. Nggak menutup kemungkinan bakal keluar di UTS. Bisa kalian lihat di buku ini ada jawabannya kalau nggak salah nomor 3 ini. Yang lainnya ini biasa banget ya. Ini pemetaan linear kalau kalian nggak masuk nggak usah kerjain. Tapi kalau masuk kayak tadi itu sama aja, sama persis. Tinggal tambahannya ada kernel. Yang ini biasa juga ini. Tambah ke sini tambah gampang soalnya. Aku lihatnya trennya 2020 bakal jadi gampang banget soalnya. Bebas linear di sini, apakah V1 plus V2 sampai sini, Vn itu bebas linear dalam V. Biasa aja ini ya. Ini alfa beta, alfa 1 sampai alfa n. Yang ini beta 1 sampai beta n. Berarti kita punya beta V1 sampai Vn. Kemudian ada Vn ya. Nanti 0 semua. Apa bebas linear ya? Ya, ada yang mau tanya mungkin? Dari soal apa atau ada kendala di buku gitu? Ini. Lepas saya bahas satu-satu. Padahal gampang. Ini gampang-gampang semua nih. Tuh, setiap tahunnya ada pemetaan linear, makanya saya kaget. Kalian bilang gak ada pemetaan linear. Gampang. Tentukan basis, bisa juga. Gampang. Tambahan langsung kayak tadi ya. Ini juga ruang bagian. Ruang bagian biasa ya. Ini kayaknya ruang bagian pastinya ini. Kalau melihat bentuknya nggak ada yang aneh, bisa memenuhi dua aksioma itu. Tinggal kalian pecah aja ya. Fx itu bentuk umumnya kayak gimana, Gx bentuk umumnya kayak gimana. Yang nomor 2, V1 sampai Vn bebas linear dalam V, dan U bukan elemen span ini, tunjukkan bahwa ini bebas linear. Bisa kayaknya. Ya pasti aja bisa, disuruh tunjukkan. Oke, ada yang menanyakan mungkin? Ya, biar nggak saya terus yang ngomong. Kalian juga ngomong yang mau didiskusikan. Udah. Sekalian kerjakan. Coba. Soalnya terasanya itu pas kalian coba terus nggak bisa gitu loh. Baru kelihatan ada yang salahnya di mana. Tapi kalau tak kerjakan semua ya jatuhnya ya nggak bakal kelihatan gitu. Kalian bakal merasa paham-paham aja gitu. Sampai nemu masalah sendiri. Gitu. Ayo, monggo. Kalau tak tunggu kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak, ya udah. Kita selesai aja. Bisa lewat chat, bisa lewat ini juga boleh. Silakan. Oke, ada yang di chat apa tuh? Soal yang mencari basis untuk ruang kolom matriks A. Yang mana soalnya? Soal mana tahun berapa? PPT dosen nih. PPT ya kiriman aku lah. PPT judulnya apa? Kayaknya aku habis dikirimin kemarin deh.
Tapi nggak tahu tak taruh di mana. Filenya tak tahu di mana ya. Kayaknya nggak tahu di mana ya. Di download ada nggak? Kita ini masih di WA deh. Sebentar. Rank dan nulitas. Sebentar. Sopo jenenge wingi yang ngechat aku. Yang ngasih PPT ke aku siapa kemarin ya? Lali aku. Atau PPT-nya coba kirimin lagi deh ke grup. Bisa kan ya? Kirim ke grup coba. Yo, sambil nunggu mungkin ada yang mau nanya lagi. Ada yang mau nanya dulu konsep atau apa gitu. Kalau bisa dikuatin ya ininya karena nanti ke bawah di SA gitu. Tapi kalau SA sebenarnya lebih ini lagi sih. Makanya dia nggak terlalu inilah. Lebih seru lah kalau SA. PPT dosen tugasnya nomor berapa? Nomor 6 atau berapa tadi apa? Basis untuk ruang kolom matriks A. Ruang kolom. Oh, yang nomor 2 itu tah. Oke, yang nomor 2. Basis untuk ruang kolom. Ya cari ruang kolomnya dulu gitu kan ya. Kalau misalnya kita cari ruang kolomnya, ruang kolom itu pakainya apa? Span ininya ya. Ruang kolom. Span dari si ini ditransposkan ya. Oh, gampangannya barisnya yang ditranspos 130, bukan baris yang ditranspos tapi kolom-kolomnya hanya dia dibuat. Oke. Kita itu tadi nomor 2 PPT rank dan nulitas. Ini ya tulisannya. Saya lupa. A-nya matriksnya langsung wes ini aja coba. Call A sama dengan span dari kolomnya itu 3241. Ya, biasanya gini, 3241 di transpose, kemudian 102 min 1 ini juga di transpose, kemudian 111 di transpose kolom ya bentuknya, sehingga kita bisa buat, ingat karena dia span gitu ya, jadi kalau mau dihilangin tulisan spannya kita buat kombinasi linearnya di dalam. A ini bentuknya, kalau langsung 4x4 itu gimana ya Mas? Ya? Namanya misi Mas, mau apa namanya, kalau misalkan mau buat kayak kolom gitu tinggal enter aja, tidak langsung ke bawah sendiri Mas. Gimana? Kalau misalkan mau buat kayak buat kolom gitu, misalkan ke matris 1x4x1 berarti dia
Misalkan isinya 1, 1, 1. Nanti tinggal 1, enter 1, nanti tidak otomatis ke bawah matriksnya. Oh iya deh. Benar-benar. Sorry. Tapi kalau yang ke samping itu bisa nggak? Kalau ke samping belum tahu caranya. Kalau Iya, kalau ke bawah aku emang ingat tapi kadang lupa lagi gitu ya. Dia bakal rata gitu ya. Kalau 3 sama 1 nanti ada yang dempet gitu. Tapi kalau ke samping ya kadang mau kalau mau buat n kali n tuh bingung dewe. Iya, biar rata. Kalau ini berarti berapa tuh? 3, 2, 4, 1. Oh, pas lah ya. Ini jadi B, ini jadi 1, 0, 2, min 1. Plus C. Makanya kelihatan kan itu di PPT dosenmu. Ada kayak ada itu ya bentuknya. Bentuknya itu gambar ya. Keropan gambar gitu. Bukan ketikan kita nomor 1 itu. Oke. ABC-nya skalar. Kemudian tinggal dirapihkan. Kita rapikan 1 aja untuk kolom. Kita punya 3A plus B plus C. 2A plus C. 4A plus 2B plus C. A min B plus C. Kayak gitu. ABC-nya skala. Oke, basisnya gimana gitu kan ya? Kita kalau mencari basis kita bisa kita apain nih kalau mencari basisnya? Basis. Kita pecah, kalau kita pecah jadi 3 balik ya, kalau misalnya kayak gitu. Bentar, dia harus bebas linear dan membangun kolom. Kolomnya itu kita butuhnya basisnya basis. Biaya basis. Kalau kita buat kalau hanya keluar balik kayak tadi, ini nggak bebas linear ya dia ini. Bebas linear nggak dia? Kalau tadi enggak ya. Kalau ini sama dengan 0, ini nggak bebas linear kayaknya ini. C-nya bergantung di A. Kita buang 1 wes. Kita buang 1. Paling gampang mungkin coba kita buang yang A. Kalau kita buang yang A, nanti sisanya adalah C-nya 0, B-nya 0, B-nya 0, nanti bakal bebas linear. Oke, membangun. Kalau membangunnya membangun enggak? Sebentar, tak orek-orek dulu. Membangunnya harusnya pakai span tadi, misalnya coba di sini aja langsung. Ambil sebarang elemen di sini, berarti yang ini saya tebakannya ini itu bisa kita nyatakan dalam ini. Tapi jangan B dan C, tapi pakai alfa lah. Beta. Nah, berarti kan yang ini tadi sama dengan ini. Sama dengan yang ini kalau kita gabung. Bisa nggak ya kira-kira? Pakai DE aja. Pakai D dan E. Malas saya nulis alfa beta. DE
Berarti ini jadinya D plus E. Ini E. Ini 2D plus E min D. E min D. Oke, ini kita hapus. Berarti E-nya sama dengan 2A plus C. Bisa nggak ini kira-kira? E-nya sama dengan 2A plus C. Berarti D-nya, kalau kita ambil yang di atas, D-nya ini sama dengan 3A plus B plus C dikurangi E. Dikurang E berarti dikurang 2A kurang C. Sama dengan apa itu? A plus B. Gitu ya. Nah, kalau kita cocokkan di sini benar nggak ini? 2A plus C. Jadi kalau 2D plus kita cocokkan. Kalau dia sama, ya berarti udah membangun. 2D plus E sama dengan 2 kali ini berarti 2A plus 2B plus E-nya itu 2A plus C. Jadinya adalah 4A plus 2B plus C. Sama. Satu lagi. Bismillah. Semoga aja bisa. Ini sama dengan E-nya ini 2A plus C dikurangi D-nya kurang A kurang B. Berarti jadinya A min B plus C. Sama ya. Nah, berarti dia sudah membangun. Berarti kita bisa bilang kayak gini di awalnya. Jadi tetap nggak tahu ya kalau di dosenmu gimana. Tapi kalau aku dulu biasanya sama Bu Lili itu ya kayak gitu. Jadi kita orek-orek dulu, terus kemudian pilih, baru diuji gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan di lembar jawaban, dipilih calon basis, yaitu mana tadi yang saya pilih ini ya. Kayak gitu. Nah, baru bilang akan diuji apakah saya namakan A aksen misalnya. Akan diuji apakah A aksen basis. Baru uji bebasan linear. Kita bebas linearnya, kalau bebas linearnya kenapa saya pilih ini tadi? Karena kalau lihat bebas linearnya bakal bebas linear sih ini ya. Karena pandang kombinasi linear, ambil sini. Kita pakai yang sama biar nggak muter-muter ya. D plus ini sama dengan ini. Tapi di sininya 0 semua. Nah, nanti bisa kelihatan kan ya? Kelihatan bahwa apa yang kelihatan? Ini sama dengan ini. Berarti E-nya 0, karena E-nya 0, D-nya 0, semuanya 0. Artinya D dan E-nya 0, ya. Karena sehingga diperoleh D sama dengan E sama dengan 0. Jadi A aksen bebas linear. Baru ini ambil sebarang skalar A, B, C, karena ini tadi, gitu ya. Kan kita mau ini kan span dari ini, berarti kita ngambil elemennya ya bentuknya kayak gitu kan, bentuknya kombinasi linear. Bentuknya kombinasi linear A, B, C sama dengan D plus E, gitu ya.
berarti kita punya itu, maka ini ambil sebarang ini ABC, maka pandang ini, sehingga kita punya ini yang perlu di highlight itu ini, D sama dengan A plus B, itu ya. Ini saya bold, berarti kita punya sehingga, oh gini, karena untuk sebarang skalar ABC, untuk sebarang skalar ABC, kita peroleh bentuk ini tadi, sama dengan D-nya ganti jadi A plus B, yang E-nya itu ganti jadi 2A plus C, jadi A aksen, membangun call A, kayak gitu. Jadi basisnya jadi terbukti bahwa siapa tadi calon basisnya? Ini ya. Ini itu basis dari call A. Kayak gitu. Oke, tadi siapa yang nanya? Dotul, ada masalah? Ada yang menanyakan? Dari situ tadi? Yang nanya tadi Dotul ya? Oh iya. Rusak Mac-mu. Oke. Oke, udah tinggal 5 menit. Ada yang mau tanyakan nggak tentang konsepnya atau soal tadi ini barusan? Jadi nggak tahu ya kalau misalnya dosenmu gimana modelnya, tapi kalau aku ya pilih aja itu udah bisa gitu. Artinya sisanya itu tinggal membuktikan aja bahwa dia itu. Jadi jangan bilang di sini dipilih basis ya, dipilih calon basis gitu. Pilih calon basis ini, buktikan apakah dia basis gitu. Pemilihannya gimana? Coba lihat yang ininya, sedemikian hingga siapa sih yang kita buang antara 3 ini, siapa sih yang kira-kira kalau kita buang itu bisa menghasilkan dia bisa bebas linear gitu. Dia bisa bebas linear dan membangun. Kalau dilihat ini kan yang bikin ribet ini tuh si ini deh, banyak banget ininya, angka-angkanya beragam koefisiennya. Jadi kemudian kalau saya buang ini, otomatis kan yang ininya langsung, kalau ini dibuang, ini saya buang, sisa C-nya langsung jadi 0. Kalau C-nya langsung 0, B-nya langsung 0, artinya langsung bebas linear. Oh, kayaknya bisa tuh. Baru kita coba membangunnya. Nah, membangunnya pastikan bahwa semuanya itu sama. Bahwa E-nya sama dengan ini, D-nya nanti dapat dari sini, kalian dapat D. Apakah cocok dengan yang di sini? Kalau ternyata berbeda, berarti ya salah. Berarti dia tidak membangun gitu. Intinya D dan E-nya itu harus bergantung di A dan C. A, B dan C. Jangan D dan E saling bergantung. Kalau D sama E-nya, D-nya dinyatakan dalam ada E-nya di sini, atau E-nya di sini ada D-nya, ya itu salah. Berarti dia nggak bisa. Gitu ya. Karena kita kan mengejarnya itu ini. Kita bisa menyatakan sebarang elemen di call tadi, di call A itu sebagai kombinasi linear dari ini ABC-nya ini. Tapi dia memakai cukup 2 matriks ini. Kayak gitu aja mungkin. Misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyakan, sebentar ya, saya
buka ininya baru screenshot bukti. Oke. Udah mungkin udah tinggal 2 menit. Kalau misalnya nggak ada, terima kasih. Nanti rekamannya saya upload di YouTube, nanti linknya saya kasih. Kayak gitu aja mungkin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Selamat. Selesai.